السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada surat Al-Maidah. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wa hillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum. Ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, tepatilah akad-akad. Dihalalkan untuk kalian binatang-binatang ternak kecuali yang telah dibacakan atas kalian. Ghaira muhillis sayd, tanpa menghalalkan perburuan ketika kalian sedang ihram. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumi apapun sekehendaknya. Artinya kita nggak bisa protes. Oh, Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkehendak, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di antara sifatnya fa'alun lima yurid, maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Wa hadza amrun min Allah ta'ala li'ibadihi al-mu'minin. Berarti ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, bima yaqtadihi al-iman. Perintah untuk orang yang beriman dengan apa-apa yang merupakan konsekuensi iman.
Bima yaqtadihil iman maknanya konsekuensi keimanan. Kalau orang beriman harus begini, harus begini, harus begini. Di antaranya al-wafa bil 'uqud, menepati akad-akad. Sudah disinggung bahwa makna akad adalah ikmaluha. Makna menepati akad-akad adalah menyempurnakannya, melengkapinya, menunaikannya, tidak membatalkannya, tidak menguranginya. Dan ini mencakup semua akad-akad. Apakah akad hamba kepada Allah atau akad hamba kepada hamba yang lain. Adapun akad antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia masuk Islam dan mengakui bahwa Allah lah Rabbnya satu-satunya dengan syahadat la ilaha illallah, maka konsekuensinya harus ditepati, yaitu beribadahlah hanya kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Demikian pula dengan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kami mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini juga ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah mengikuti sunnah-sunnahnya, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, meneladaninya, menjadikannya sebagai uswah hasanah. Ini akad seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berarti dia harus beribadah hanya kepada Allah dan harus mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun akad hamba dengan hamba yang lainnya, antara manusia kaum muslimin dengan kaum muslimin, maka tentunya maknanya adalah akad-akad, apakah akad jual beli, akad sewa menyewa, akad hibah, hadiah, pemberian, wakaf dan lain-lainnya, maka itu pun harus ditepati dan jangan dibatalkan, jangan dikurangi. Demikian pula akad persaudaraan memiliki syurut, memiliki konsekuensi persaudaraan. Ketika Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin adalah bersaudara, maka tunaikan hak-hak persaudaraan. Kalau tidak, berarti dia tidak konsekuen dengan akadnya. Dan tidak konsekuen dengan apa yang dia katakan di awal, bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena konsekuensinya harus menerima ayat Al-Quran yang menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya antar orang beriman bersaudara. Maka berikan hukuk ukhuwah, berikan hak-hak persaudaraan. Demikian pula dalam hadis ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-muslim akhul muslim la yadlimuhu. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, tidak mendoliminya, tidak mencuranginya, tidak merendahkannya, tidak mengejeknya, tidak memusuhinya. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Itu semua akad-akad ukhuwah, persaudaraan. Di antaranya tanasur, saling tolong-menolong atas kebenaran. Wa ta'awun, saling bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'aluf, saling jinak satu dengan lainnya. Yani hati yang jinak adalah hati yang makluf. Ta'aluf bainal muslimin, saling mencintai, saling memberikan haknya. Wa adamut taqatu', dan tidak memutus hubungan persaudaraan. Bahkan ketika ada seseorang yang memutus hubungan
Fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Yang ini membuang mukanya, yang ini membuang mukanya. Kata Nabi, tidak boleh lebih dari 3 hari. Wa khairuhuma, dan yang terbaik dari 2 orang itu adalah yang memulainya dengan salam. Assalamualaikum. Khairuhuma man yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam. Dan kalau sudah memulai dengan salam, maka saudaranya harus menjawab. Karena itu hakul muslim alal muslim. Kalau diberi salam, menjawab. Kalau bersin, mengucapkan alhamdulillah, ucapkan yarhamukallah. Kalau dia sakit, ditengok. Kalau dia meninggal, diantarkan jenazahnya. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim dengan muslim lainnya ada 6, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Fahadal amru syamilun li usulid din wa furu'ihi. Berarti kalimat ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepati akad-akad. Perjanjian-perjanjian kalian, perjanjian kepada Allah, perjanjian kepada Rasul, perjanjian kepada kaum muslimin, kaum mukminin, tepatilah ikatan-ikatan tadi, akad-akad tadi. Mencakup apa? Usul wal furu'. Mencakup perkara-perkara pokok dan juga mencakup perkara-perkara cabang-cabangnya. Wa kulluha dakhilatun fil uqud. Maka semuanya termasuk di dalam yang namanya akad-akad. Bahasa Indonesia, akad pakai kaf. Kalau bahasa Arabnya akad bil qaf. Thumma qama mumtannan ala ibadi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan mumtannan, dan ini bagi Allah pantas. Mumtannan maknanya menceritakan kebaikan-kebaikannya. Bukankah aku memberikan ini, bukankah aku memberikan itu? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi para hamba tidak boleh mumtan, tidak boleh yamunnun. Yamunnun mengungkit jasa-jasa. Bukankah saya pernah memberimu ini, bukankah saya pernah memberimu ini, bukankah saya. Orang-orang A'rabi, Badui, orang-orang kampung yang seringkali ilmunya kurang, ketika masuk Islam, yamunnun ala Nabi. Yamunnun mengungkit jasanya. Wahai Rasulullah, bergembiralah, kami semua beriman. Mengungkit kehebatan atau pemberian dirinya, bergembiralah engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka mengungkit-ungkit jasanya karena beriman. Kami beriman, bergembiralah engkau wahai Nabi, kami sudah beriman nih. Qul, katakan pada mereka, balillahu yamunnu alaikum. Kalau kalian beriman, kalau kalian masuk Islam, kalian yang diberi man. Bukan kalian yang memberikan man kepada Nabi. Salah. Allah yang yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Allah lah yang memberikan jasa kepadamu, yaitu dengan memberikan hidayah kepadamu. Itu pun kata Allah, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar beriman. Adapun Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah lah yang maha memberi, Allah lah yang maha kaya, Allah lah al-ma'budu bihaq, yang diibadahi dengan hak. Allah lah yang menakdirkan segala sesuatu, maka pantas bagi Allah untuk sombong dan pantas bagi Allah untuk mengungkit semua pemberian dan jasa-jasanya. Bukankah aku telah memberikan pada kalian ini dan itu? Allah Subhanahu wa taala mumtannan ala ibadih, bahwasanya bukankah Allah telah menghalalkan untuk kalian binatang-binatang ternak? Aili ajlikum,
Bukankah Allah telah menghalalkan untuk kalian, min ajlikum, untuk kalian, rahmatan bikum, sebagai rahmat untuk kalian, sebagai nikmah untuk kalian, bahimatal an'am. Bahimatal an'am, binatang ternak. Dikatakan bahimah karena sifat mereka buhmun. Buhum itu tidak bisa ngomong, diam saja. Itu dikatakan buhum. Minal ibili wal baqari wal ghanami. Apakah dari binatang ternak, unta-unta atau sapi-sapi atau kambing atau yang lainnya. Bal rubama dakhala fi dzalikal wahshi minha. Bahkan ada binatang yang dihalalkan untuk kalian padahal terlihat buas. Ada yang dihalalkan. Seperti dhabba wa humur wahsh wa nahwiha min as-suyud. Sejenis hina, dhabu' dihalalkan. Demikian pula dhab, seperti biawak tapi di padang pasir, namanya dhab, bukan biawak. Sejenis itu bentuknya, itu juga dihalalkan. Ketika para sahabat memakannya, menawarkan pada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, tidak, itu bukan makanan kaumku. Yani beliau tidak mau bukan karena haram, tetapi dia tidak biasa makan makanan tersebut. Aku tidak biasa makan itu bukan makanan kaumku. Dibiarkan para sahabat memakannya, artinya apa? Halal. Demikian pula al-humurul wahshi, keledai liar, kuda zebra dan sejenisnya, dari binatang-binatang buruan. Wastadalla ba'du as-sahaba bihadhihi al-ayah ala ibahatil janin alladhi yamutu fi batni ummi ba'dama tuzbah. Para ulama mengambil ayat ini untuk menghalalkan janin yang ada di perut induknya setelah induknya disembelih. Zakatu ummihi zakatun li janina. Atau kama qala fi riwayah, zakatul zakatul janin. Sembelihan ibunya itu otomatis untuk anaknya yang dikandungnya. Jadi barakallahu fikum, kalau menyembelih kambing ada janinnya bayi dimakan. Halal. Mengapa? Karena dalam ayat ini uhillat lakum bahimatal an'ami, sifatnya am, umum. Binatang ternak semuanya halal setelah disembelih. Apalagi ditambah dengan dalil sembelihan ibunya itu otomatis sembelihan untuk anaknya yang di dalam janinnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bukankah Allah telah menghalalkan untuk kalian binatang ternak? Bukankah Allah telah menghalalkan untuk kalian unta, sapi, binatang-binatang buruan, kambing-kambing, burung, ayam, bebek, apa lagi? Banyak yang halal. Mengapa kalian cari yang haram? Padahal Allah sudah memberikan pada kalian perkara-perkara yang halal begitu banyak. Illa ma yutla alaikum, kecuali kata Allah yang sudah dibacakan atas kalian. Artinya yang diharamkan adalah yang dibacakan untuk kalian. Kalimat bahimah sifatnya ammah, kemudian dikecualikan. Banyak mana biasanya yang dikecualikan sama yang diawali dengan umum? Nah, banyak yang diawali dengan umum, dihalalkan pada kali untuk kalian binatang-binatang ternak, kecuali yang sudah disebutkan nama-namanya, kecuali yang sudah disebutkan di dalam ayat-ayat lain. Illa ma yutla alaikum tahrimuhu minha, kecuali yang sudah dibacakan atas kalian yang haram-haram atau pengharamannya, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir
wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan atas kalian al-maitah. Yang tadi semua dihalalkan kecuali kalau sudah jadi bangkai. Bangkai unta haram, bangkai sapi haram, bangkai kambing haram, bangkai binatang-binatang ternak tadi haram. Wadam, darah. Disebutkan dalam hadis daman masfuha. Disebutkan bahkan dalam ayat juga dalam ayat lain daman masfuha. Darah yang memancar. Artinya ketika disembelih darah memancar. Maka yang memancar itu yang haram. Setelah selesai penyembelihan di dalam tubuhnya masih ada sisa-sisa, itu halal. Baik, tetapi jangan kemudian sengaja-sengaja darahnya tidak keluar. Seperti sebagian orang-orang kafir menganggap kalau darahnya tidak keluar lebih enak dagingnya. Maka dibunuh dengan tidak keluar darahnya. Ada haram. Barakallahu fiikum. Ditambah lagi lahmul khinzir, daging babi. Tentunya mencakup semua apa yang ada pada babi tersebut. Jangan bermain kata. Jangan bermain filsafat. Lahmul khinzir itu kan lahamnya. Berarti lemaknya boleh. Berarti sumsumnya boleh. Berarti hadza yatala'ab bil kalam. Bermain-main dengan ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat. Sudah dipaham mafhum, maknanya adalah babi haram. Barakallahu fikum, bahkan para ulama menyatakan najis, bukan hanya haram. Ila akhiril ayah. Apa akhiril ayahnya? Nanti akan dibacakan. Disebutkan dengan rincian yang namanya maitah wal munkhaniqatu wan nabihatu wa ma akala sabu' dan seterusnya. Yang tercekik, yang tenggelam, yang dimakan binatang buas tersisa, yang apalagi semuanya termasuk bangkai. Dan yang dipersembahkan untuk selain Allah, disembelih untuk berhala, disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga dagingnya haram. Disembelih untuk sedekah laut haram. Disembelih untuk sedekah bumi haram. Dipakai, disembelih untuk pemujaan berhala-berhala juga haram. Harus disembelih karena Allah, dengan nama Allah. Walamma kanat ibahatu bahimah. Ketika dihalalkan bahimatul an'am, ammah secara umum, fi jami'il ahwali wal awqat, di segala waktu dihalalkan, di segala keadaan dihalalkan, maka kemudian dikecualikan keadaan tertentu. Istasna minha as-sayd fi halil ihram. Dikecualikan as-sayd, perburuan ketika ihram. Apakah ihram untuk umrah atau ihram untuk haji? Dulu ketika para sahabat berangkat umrah atau berangkat haji sampai di miqat, memakai pakaian ihram dan mengucapkan labbaika hajjan atau labbaika umratan, maka saat itu sudah tidak boleh lagi berburu. Walaupun ada keledai liar di hadapannya, tidak boleh diburu. Ada merpati di sana banyak, nggak boleh ditangkap. Ada apalagi binatang-binatang buruan, tidak boleh. Dan jangan berdalil dengan dalil awal ayat, uhillat lakum bahimatul an'am. Bukankah keledai liar itu halal? Bukankah merpati itu halal? Iya, halal dalam keadaan umum, kecuali kalau engkau sedang ihram tidak boleh berburu. Tidak boleh berburu. Faqala, maka Allah katakan, ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Tidak menghalalkan perburuan ketika kalian sedang ihram. Ayuhillat lakum bahimatul an'am fi kulli hal illa haitsu kuntum muttasifina bi annakum ghairu muhillis said.
Berarti maknanya dihalalkan untuk kalian semua binatang ternak dalam keadaan apapun kecuali kalau kalian sedang ihram. Tidak boleh berburu. Mutajarri'una ala qatlih. Maknanya yang tidak boleh adalah kalian melanggar. Mutajarri artinya lancang, berani membunuh binatang buruan sedangkan engkau sedang ihram. Itu enggak boleh. Fa inna dzalika la yahillu lakum. Yang demikian tidak halal untuk kalian. Idza kana saydan kadhabba wa nahwa. Tidak boleh berburu dhab, tidak boleh berburu keledai liar, enggak boleh berburu yang lainnya. Gampang kalau berburu dhab. Tapi kalau ihram enggak boleh. Melihat ada lubang dhab, masuk situ. Cari lubang lainnya. Mesti ada 2 lubangnya. Lubang yang satu dimasuki sesuatu. Mereka kalau bawa kendaraan, mobil atau motor, asapnya dimasukkan ke situ. Lubang yang lainnya ditunggu dengan perangkap. Mesti keluar, langsung ditangkap. Wah, gampang ini berburu. Tapi engkau sedang ihram, tidak boleh. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sebagian lain memasukkan air dan sebagainya. Ala kulli hal. Was-sayd, apa makna sayd? Huwa al-hayawan al-ma'kul al-mutawahhish. As-sayd adalah hewan yang boleh dimakan tetapi liar. Hewan yang boleh dimakan tapi masih liar, maka itu dikatakan sayd. Burung dara masih liar, sayd. Lebah masih liar, sayd. Keledai liar, sayd. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghukumi sekehendaknya. Bebas bagi Allah untuk menghukumi dengan hukum apapun. Famahma aradahu ta'ala hakama bihi. Maknanya apapun yang Allah kehendaki maka Allah hukumi. Hukman muwafiqan li hikmatih. Dan pasti yang Allah kehendaki hukum-hukum yang memiliki hikmah. Karena Allah memiliki sifat hakim. Di samping sifat fa'alun lima yurid, maha melakukan apa yang dikehendakinya, juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hakim yang maha hikmah. Kama amarakum bil wafa'i bil 'uqud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian, memerintahkan kita semua untuk menepati akad-akad perjanjian, menepati semua ikatan-ikatan, kesepakatan-kesepakatan, maka itu semua memiliki hikmah. Lihusuli masalihikum, untuk mendapatkan maslahat-maslahat kalian sendiri. Wa daf'il madar ankum, dan untuk menolak madarat-madarat. Apa jadinya kalau manusia tidak menepati akad-akad yang mereka sepakati? Apa jadinya kalau mereka tidak menepati akad-akad yang sudah mereka buat sendiri? Al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka. Ini terikat dengan perjanjian-perjanjian mereka sendiri. Kalau tidak ada kewajiban menepati, bahaya. Kamu kan pernah janji. Iya, pernah janji. Tapi bohong. Kok enak? Kalau boleh seperti itu, hancur. Akan rusak maslahat. Kamu dirugikan, mereka juga dirugikan. Akan terbalas orang tadi dengan perbuatan yang sama. Nanti saya bayar. Setiap nagih, kan saya bilang nanti saya bayar. Nanti. Mawa'id urqub. Seperti janjinya si Urqub yang pertemuan yang lalu sudah saya kisahkan. Tunggu tidak pernah ada ujungnya. Wa uhilla lakum bahimatul an'ami rahmatan bikum. Dan Allah halalkan untuk kalian binatang ternak sebagai rahmat untuk kalian.
Wa harrama 'alaikum mastusniya aw mastasna minha min dawatil awarid min al-maita wa nahwiha saunan lakum. Dihalalkan sebagai rahmat untuk kalian, sebagai kasih sayang untuk kalian. Yang diharamkan juga untuk melindungi kalian. Bangkai diharamkan karena banyak madarat di dalamnya. Begitu binatang ternak mati jadi bangkai, maka saat itu tidak ada lagi perlindungan dirinya. Sehingga segala jenis penyakit, bakteri semuanya akan masuk ke dalamnya dan akan merusak segalanya. Barakallahu fiikum. Maka diharamkannya semua binatang-binatang yang memiliki awarid. Awarid artinya sesuatu yang menghalangi. Ada kejelekan-kejelekan padanya. Apakah bangkai, daging babi, khamr dan sebagainya. Saunan lakum wahtiraman. Untuk menjaga kalian dan untuk memuliakan kalian. Menjaga kalian dari berbagai macam penyakit-penyakit. Dan memuliakan kalian. Jangan sampai kalian rendah terhina. Seperti diharamkannya khamr, narkoba. Karena menghinakan. Orang yang ketagihan dengan obat-obat terlarang tadi mengerikan. Menjadi bulan-bulanan manusia direndahkan, diejek, bahkan kadang-kadang pagi tersungkur diselokan. Seperti orang gila. Demikian pula tidak boleh berburu binatang buruan. Mungkin alasan tadi akan bisa dijawab. Kan dagingnya baik, halal. Binatangnya bukan bangkai. Berarti tidak ada penyakit dong? Iya, memang tidak ada penyakit. Tapi juga tidak menghinakan diri seperti narkoba. Iya. Tapi dengan engkau berburu dalam keadaan memakai pakaian ihram, engkau mencoreng sebuah ibadah yang mulia yang namanya ibadah ihram untuk haji atau umrah. Sehingga alasannya disebut 3. Saunan lakum, perlindungan, dan ihtiraman, penghormatan terhadap satu ibadah. Dan yang ketiga, penjagaan kehormatan dirinya. Ihtiraman lil ihrami wa i'zama, untuk memuliakan ibadah ihram. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.